Dewi Rasmawati, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Surabaya dengan NIM 858645902. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama-tama, kita harus menyiapkan alat dan bahan praktikum. Yang pertama, 2 buah gelas kosong, biji kacang hijau, kemudian 1 gelas air, kertas saring, sendok, dan penggaris. Setelah menyiapkan alat dan bahan praktikum, selanjutnya kita akan meletakkan biji-biji kacang hijau di dalam 1 buah gelas yang kosong. Setelah itu kita tuangkan air ke dalamnya dan kita lihat apabila ada biji kacang hijau yang mengapung akan kita buang. Kenapa? Karena biji kacang hijau yang mengapung tidak bagus untuk perkecambahan. Jadi biji-biji yang kita gunakan adalah biji-biji yang tenggelam. Biji-biji kacang hijau yang kita rendam tersebut kita biarkan selama 1 malam. Setelah merendamnya selama 1 malam, selanjutnya kita akan membuat tempat untuk perkecambahan. Pertama-tama kita gulung kertas saringnya. Semua kertas saring setelah kita gulung kita masukkan ke dalam 1 botol yang kosong. Kita tata sedemikian rupa sehingga semua kertas saring memenuhi gelas yang kosong tersebut. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Setelah itu kita masukkan beberapa sendok air ke dalam gelas yang berisi kertas saring. Namun jangan terlalu banyak air, jangan sampai membuat rendaman air di dalam gelas. Jika dirasa cukup, biarkan air meresap ke dalam kertas saring. Setelah itu kita masukkan beberapa biji kacang hijau. Berikanlah jarak antar setiap kacang hijau. Jika sudah selesai, kita letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kemudian kita amati bagaimana perkembangannya selama beberapa hari ke depan. Berikut hasil pengamatan selama 7 hari. Pada hari ke-0 belum terdapat pertumbuhan akar dan batang. Sedangkan pada hari ke-1, tunas mulai tumbuh, panjang akar 2 mm dan batang 10 mm. Di hari kedua, akar terus bertambah panjang menjadi 10 mm dan batang menjadi 20 mm. Jika kita lihat, kulit kacang hijau mulai lepas dan akar semakin tumbuh ke bawah dan batang pun mulai meninggi. Di hari ketiga, panjang akar menjadi 20 mm, panjang batang menjadi 40 mm. Mulai tumbuh daun sebanyak 2 helai namun berwarna kuning. Akarnya berserabut semakin banyak dan batang semakin panjang tumbuh ke atas. Sedangkan pada hari keempat, panjang akar menjadi 30 mm, panjang batang menjadi 60 mm, akarnya terlihat semakin berserabut dan semakin bertambah panjang. Batang semakin tinggi dan kokoh, namun daun masih terlihat menguncup ke bawah. Pada hari kelima, panjang akar menjadi 45 mm dan batangnya menjadi 85 mm. Akarnya semakin membesar dan memanjang, daun terlihat mulai membuka, batang pun semakin tinggi. Di hari ke-6, panjang akar terus bertambah menjadi 60 mm, panjang batang menjadi 120 mm. Batang terlihat semakin kokoh, sedangkan di hari ke-7, panjang akar menjadi 70 mm dan panjang batang menjadi 200 mm. Batang semakin tinggi, akar semakin panjang dan semakin berserabut. Jika kita amati tabel percobaan tadi, bertambahnya ukuran panjang akar dan batang, serta pertambahan jumlah daun merupakan proses pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan jumlah sel pada suatu organisme dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan ukuran yang terjadi pada pertumbuhan yaitu perubahan ukuran volume, tinggi, massa, dan sebagainya. Sedangkan proses perubahan biji hingga terbentuknya akar, batang, daun dengan struktur dan fungsi yang berbeda merupakan proses perkembangan. Perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel menuju ke arah pendewasaan. Pada proses ini terjadi perubahan di mana terbentuknya organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Kesimpulannya yaitu
Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada tanaman kacang hijau dipengaruhi faktor dari luar seperti cahaya matahari, suhu, kelembapan udara, nutrisi, media tanam, serta air, dan juga dipengaruhi faktor dari dalam seperti gen dan hormon. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tanaman kacang hijau adalah hasil dari adanya aktivitas pembelahan, pembesaran, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut terjadi secara periodik dengan ditandainya bertambahnya ukuran akar, batang, jumlah daun, serta lengkapnya struktur dan organ-organ tanaman. Baik, sekian dulu percobaan hari ini. Sekian dan sampai jumpa.